Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya kita pada kesempatan kali ini dapat bersama-sama membahas Asmaul Husna, yang kali ini kita akan bahas Allah Al-Kabir, Allah yang Maha Besar. Bagaimana maha besarnya Allah itu di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebut di dalam surah Al-Hajj ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu, ini menunjuk pada dzalika adalah kekuasaan Allah yang demikian itu. Itu karena bi annallaha huwal haq, karena Allah adalah kebenaran, dialah Tuhan yang sebenarnya, Allah al-haq. Wa annama yad'una min dunih huwal batil, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah al-haq itu adalah batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ada beberapa tafsir untuk membantu kita memahami apa itu Al-Kabir. As-Sa'di merumuskan di dalam tafsirnya, Al-Kabir adalah Al-Kabiru fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allah maha besar di dalam zatnya, di dalam dirinya, di dalam nama-namanya, dan di dalam sifat-sifatnya. Alladzi min adamatih wa kibriyaih annal arda qabdatuhu yaumal qiyamah. Karena besarnya itu, maka pada hari kiamat bumi itu akan digenggamnya. Was-samawatu matwiyatun biyaminih, dan langit akan digulung dengan tangan kanannya. Para mufassirin menafsirkan biyaminih, ini juga ayat Quran sesungguhnya. Dengan kekuasaannya Allah akan menggulung langit, menggenggam bumi. Wa min kibriyaihi anna kursiyahu wasi'us samawati wal ard. Dari besarnya itu, kemahabesarannya itu, maka kursi itu
kursi Allah maksudnya adalah seluas langit-langit dan bumi. Bahkan bal ausa'u minhuma, lebih luas dari dua-duanya. Wa min 'azamatihi wa kibriyaihi anna nawasil ibad biyadih. Dari besarnya, kemahabesarannya itu, maka kepala setiap otak setiap hamba Allah, ubun-ubun setiap hamba Allah ada di dalam kekuasaannya. Fala yatasarrafuna illa bimasyiati. Enggak ada otak hamba Allah itu bekerja kecuali atas kehendak Allah. Wa yataharrakuna wa yaskununa illa bi iradati. Semuanya itu bisa bergerak, bisa diam karena kehendaknya. Itulah kebesaran Allah. Wa haqiqatul kibriya allati la ya'lamuha illa huwa. Seperti apa kebesarannya itu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri yang tahu. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Bukan nabi, bukan malaikat, nggak ada yang tahu. Semuanya nggak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Annaha kullu sifatin kamal wa jalalin wa kibriyain wa adamatin fahiya sabitatun lahu. Sifat yang sempurna, yang agung, yang maha besar, yang maha agung, semuanya menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu min tilkas sifah ajaluh wa akmaluh. Dan dengan sifat, karena sifat yang demikian itu, maka Allah maha agung dan maha sempurna. Ada hadis yang menceritakan yang intinya adalah ketika Allah memutuskan sesuatu di langit, maka malaikat itu akan mengepakkan sayapnya karena khudu'anan disebutkan, karena merasa sangat rendah, sangat takut. Liqaulihi, karena firman Allah. Karena keputusan itu disampaikan dengan firman. Digambarkan ka'annahu silsilatun ala safwan, seperti rantai yang ada di permukaan batu sehingga gemerincing. Ketika mereka sudah sadar, sudah selesai, Rasulullah bersabda kepada mereka, tahukah kalian apa itu semua? Mereka menjawab, adalah al-haq, Allah al-haq, wa huwal aliyyul kabir, Allah maha besar dan maha tinggi. Fayasma'uha, kemudian mereka mendengarkannya. Itulah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Hurairah yang dikutip oleh An-Nabilusi. An-Nabilusi selanjutnya merumuskan Al-Kabir annahu muqabalatus saghir. Al-Kabir itu sebaliknya dari yang kecil. Maha besar itu lain dengan, adalah lawannya maha kecil. Yakni kabirun annahu bimakna kabara an musyabahatil makhluqat. Besar karena tidak serupa dengan makhluk. Itulah yang digambarkan oleh An-Nabilusi. Wa amma annallaha akbar annahu akbaru mimma arafta, bahwa Allah itu maha besar, kemahabesarannya itu lebih besar dari apa yang Anda tahu. Anda nggak tahu seberapa maha besarnya Allah. Yang tahu hanya Allah sendiri.
Al-Ghazali menyebutkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesempurnaan zatnya, adalah kesempurnaan wujudnya yang ditandai dengan keabadian dan sebagai sumber wujud. Allah lah yang abadi besarnya, dan dengan kebesarannya itu menjadi sumber dari semua yang ada. Bagaimana meneladaninya? An-Nabilusi menyatakan, haddul abdi min hadzal ismi ayyujalisal ulama. Kalau ingin berakhlak meneladani ini, maka bagian hamba Allah itu harus selalu berada di dalam majelisnya ulama, bukan majelisnya juhala, orang-orang yang bodoh, yang bisa jadi akan menyesatkan dan membuat kita durhaka. Wa yusahibul hukama, dan bersahabat dengan orang-orang yang bijaksana. Wa yukhalitul kubara, dan bergaul dengan orang-orang besar, yang besar karena membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah berakhlak menurut An-Nabilusi. Berakhlak meneladaninya berarti menyadari bahwa kebesaran hanya milik Allah. Dengan demikian maka kita yang kedua mesti mengikis rasa takabur dari jiwa, baik yang bersumber dari faktor keimanan dan keyakinan, yakni merasa paling beriman, paling benar, paling yakin, atau merasa bersifat yang paling terpuji, atau merasa amal solehnya paling diterima oleh Allah. Itu bagian dari takabur. Dan berikutnya, yang paling buruk adalah takabur karena faktor sebaliknya, yaitu faktor karena maksiat. Faktor-faktor itulah yang kita tidak punya alasan untuk menjadikannya sebagai argumentasi bertakabur. Atau dengan perkataan lain, takabur karena merasa paling dapat bermaksiat itu justru yang paling buruk. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya telah menganugerahkan nikmatnya yang melimpah, maka berakhlak artinya harus berupaya secara sungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya besar di sisi Allah, yaitu dengan berbagi karunia Allah kepada sesama makhluk, khususnya yang membutuhkan. Terlebih lagi di saat kita mengalami musibah corona, ada aidah yang bagus yang perlu mendapat perhatian dari kita. Al-kabiru minan nas, kata An-Nabilusi, orang besar di antara manusia adalah huwallazi arafa Allah haqqal ma'rifah, adalah mereka yang dapat mengenal Allah dengan makrifat yang sesungguhnya. Wa aqbala alaihi haqqal iqbal, dan dengan mengenal itu dia akan menghadapi Allah, akan bermuamalah dengan Allah dengan muamalah yang benar. Wa arafa ahkamahu at-taklifiyah haqqal ma'rifah, dan yang terakhir disebutkan oleh An-Nabilusi, orang besar, orang yang mengenal hukum-hukum apa untuk hamba seperti kita ini dengan mengerti, mengenal secara sungguh-sungguh. Maksiat atau durhaka kepada Allah itu adalah keburukan. Jangan menjadikannya lebih buruk lagi. Bagaimana menjadikan
maksiat lebih buruk lagi, yakni ketika hal itu menjadi alasan untuk takabur, untuk sombong. Demikian beberapa akhlak yang poin-poinnya sudah kita bahas, dan idzah yang mudah-mudahan kita dapat meneladaninya berdasarkan semuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.